Selamat sore, hari ini kita jumpa lagi dalam acara Renungan Senja dari CBM Ministry atau Christ Bride Ministry Jakarta Indonesia, dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan yang didampingi oleh sahabat pelayanan saya Ibu Rima Salino. Shalom. Saudaraku, acara Renungan Senja dibuat untuk selalu membahas dan memperdalam kembali khotbah-khotbah yang sudah disampaikan pada hari Minggu lalunya. Kemarin kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya mengenai perkataan Tuhan yang mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Kenapa kita tidak perlu takut? Bagaimana nggak takut? Kalau yang ada tabungannya dengan COVID sekarang, ada orang yang memprediksikan bahwa ini resesi bisa sampai tahun depan, ada yang bilang sampai tahun 2023. Kalau punya tabungan mungkin oke, atau punya pekerjaan tetap yang gak mungkin dipecat, mungkin oke. Tapi sekarang bukan hanya penyakit yang kita takutkan, ketidakadaan persediaan makanan, minuman, dan lain-lain, saudaraku. Nah, saya ingin menanyakan kepada Ibu Rima, mengapa Ibu Rima bisa begitu yakin bahwa Tuhan sedang berfirman lewat Ibu bahwa kita tidak perlu takut? Bagaimana caranya dan apa alasan Ibu untuk mengatakan jangan takut? Ya, pertama, karena itu Tuhan yang mengatakan Amin. bahwa kita jangan takut. Ya, pengalaman-pengalaman iman kita selama ini seharusnya kita juga tahu bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu benar adanya. Tuhan sangat-sangat bisa dipercaya. Pengalaman terlalu banyak ya kalau ingin mau diceritakan. Jadi satu kejadian yang benar-benar cukup menggoncang iman saya ketika mama saya dipanggil Tuhan. Ya, jadi pada saat itu saya marah sama Tuhan sebenarnya, Bu. Ya, bahwa saya sudah berdoa, saya juga dalam posisi saya melayani Tuhan sejak saya sekolah, seperti itu ya. Masa sih Tuhan katakan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, ya kan, orang sakit, ya. Tapi kenapa mama saya nggak disembuhkan Tuhan, malah diambil? Jadi waktu itu Tuhan itu seolah-olah diam karena saya dalam keadaan kesal, marah, gitu ya. Jadi kalau ilustrasinya waktu itu Tuhan kasih ke saya itu seperti anak kecil yang sedang minta mainan, tapi nggak dibolehkan Tuhan, gitu loh. Ya, saya anggap itu mainan yang terbaik buat saya, padahal Tuhan ingin kasih yang lebih baik, gitu. Jadi saya seperti dulu banyak ya anak-anak kalau minta mainan tidak dikasih, guling-guling ya, guling-guling di lantai seperti itu. Jadi Tuhan tuh sedang lihat saya seperti itu, diam lihat ya, maksudnya sampai kapan saya harus berhenti ya marah-marah saya itu. Nah, setelah saya bisa berdamai ya dengan keadaan ini, baru Tuhan bicara kepada saya. Nah, Tuhan katakan, kalau Tuhan tidak mengambil mama saya nggak akan dewasa-dewasa. Dan memang benar, saya anak pertama di keluarga. Ya, saya sudah menikah pada waktu itu dan punya anak satu, masih kecil. Anak saya yang kedua juga baru lahir, Bu, waktu mama saya dipanggil Tuhan. Jadi saya tuh bergantung sekali sama mama saya, gitu ya. Jadi kalau dulu suami saya pindah tugas ke Jakarta, itu bisa satu hari 3 kali saya teleponan sama mama saya, dan segala hal saya ceritakan, segala hal nanya, segala hal juga bergantung. Kamus gitu ya. berjalan. Ya, seperti itu.
Jadi betapa saya tergantung sekali dan terikat sekali sama mama saya. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Saya nggak dewasa-dewasa, saya juga jadi melebih-lebihkan mama saya daripada Tuhan. Ya, seperti jadi berhala saya ternyata mama saya. Seperti itu, ya. Seperti itu, Bu. Memang luar biasa. Betul. Bahwa kalaupun masalah datang dalam hidup kita, bukan berarti semua sudah tertutup, sudah berakhir, sudah gagal. No. Saya pun mengalami pengalaman yang sama dengan Ibu Rima. Saya kelas 2 SMP, ibu saya meninggal. 3 bulan kemudian papa saya sakit bertahun-tahun dan tidak pernah bisa lagi bekerja seperti biasa. Waktu itu kami mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Lalu saya berpikir, Tuhan tidak adil. Tuhan mungkin tidak ada, mungkin hanya kebetulan saja kita ini jadi Kristen. Kenapa orang-orang yang kelihatannya suami istri berantem tiap hari, tapi mereka sehat-sehat aja? Yang tidak pernah doa penyembahan di rumahnya, kok bisa jaya-jaya saja? Tapi saudaraku, khususnya nih setelah sekarang saya menjadi pendeta, mengertilah saya. Tuhan sedang mendidik saya banyak hal untuk kepentingan kerajaan surga. Amin. Saya banyak menemukan orang-orang seperti saya dalam perjalanan hidup saya. Dan saya diberikan Tuhan hikmat dan kekuatan untuk menguatkan, untuk menghibur orang-orang yang sedang mengalami. Karena saya sudah lewati, saudaraku. Bahkan justru ketika saya mengalami kesulitan inilah, saya benar-benar bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada masalah yang berat, tidak ada pemicu, kayaknya sukar sekali kita untuk benar-benar tuntas mencari Tuhan itu, saudaraku. Nah, rancangan damai sejahtera, mungkin kalau ibu saya tidak meninggal, sampai selama ini nggak pernah saya akan jadi hamba Tuhan. Mungkin saya udah wanita-wanita yang hanya bersenang-senang, saudaraku. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa. Bila ada di antara saudara juga yang sedang mengalami sengsara, kesulitan, kesukaran, percayalah Tuhan itu hidup. Dia sedang mengajarkan sesuatu, nilai-nilai untuk membuatmu dewasa. Jangan putus asa, cari Tuhan. Dan mungkin ada lagi saran dari Ibu Rima untuk setiap orang tidak menjadi putus asa kalaupun sedang mengalami masalah. Ya, saya katakan dan mengimani janji firman Tuhan. Rancangan mengenai kehidupan kita, rancangan damai sejahtera, itu benar-benar harus kita garis bawahi, kita ingat dan kita tempelkan, ya. Kita rekam di alam bawah sadar kita. Jadi apapun yang terjadi, kita ingat ini. Tuhan turut bekerja. Ya, Ibu Rima sebagai anak sulung mungkin tidak akan pernah berfungsi sebagai anak sulung kalau ibunya masih terus mensupport. Nah, Tuhan tahu ibunya tidak mungkin berhenti mensupport. Ya udah, disuruh istirahat dulu. Udah, kembali dulu ke rumah Bapak. Sekarang anakmu mau kudidik, anakmu mau kubimbing. Dan puji Tuhan, Ibu Rima sebagai anak sulung boleh bertanggung jawab bagi adik-adiknya yang ditinggalkan, dan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri saat ini juga masih memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk melayani orang lain. Itu rancangan yang diberikan Tuhan. Saudaraku, belajar bersabar, tunggu waktunya Tuhan. Gak ada orang yang tiba-tiba dewasa, semua lewat proses. Ada proses sakit, ada juga proses senang. Percayalah, badaimu pasti berlalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika saudara terberkati dengan renungan senja hari ini, saudaraku, tontonlah di YouTube kembali, klik Christ Bright Ministry, dan temukan saudara di sana khotbah-khotbah yang lain. Dan silakan saudara like, saudara subscribe, saudara komen, dan
kita share ke banyak orang, kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil sampai semua bangsa-bangsa mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa besok sore kembali dalam acara Renungan Senja pada jam yang sama. God bless you. God bless you.